Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua Imam Bujing Yun. Kali ini kita lagi melakukan perjalanan menuju ke wilayah Kabupaten Lebak Banten, didampingi oleh tim 1000 Guru Banten dan Panther Mania Banten. Rencana kita akan melakukan bakti sosial ke sekolah-sekolah di pedalaman wilayah Kabupaten Lebak Banten, tepatnya di wilayah Kecamatan Sobang, Desa Selagunung. Ya, kondisi jalannya masih seperti ini ya teman-teman ya, masih jauh dari kata bagus. Sekarang pukul 2 pagi ya. Tadi kita berangkat dari Rangkas sekitar jam 12.00. Ya, ikuti terus perjalanan kita ya teman-teman ya, dan jangan skip video ini sampai selesai. Kondisi cuaca sehabis hujan ya teman-teman, dengan medan jalanan yang berbatu dan campur tanah, sehingga membuat ban mobil agak sedikit selip ya kalau tanjakan ya. Kita ada 8 mobil ya teman-teman ya, bersama tim Panther Mania Banten ya. Besok sporing lagi Om Bram, mumpung masih garansi. Mobil udah dicuci nih. Udah disporing. Ntar hari Senin sporing lagi kan, garansi biasa seminggu kan. Garansi mau masukin lagi Om Bram. Tukang sporing ya kok Pak, ini bautnya kendor dari mana? Setelah tadi jalur masuk hutan, sekarang kita melewati pertengahan sawah para penduduk dengan jalur yang ngepas satu mobil ya teman-teman ya. Jadi ini kalau papasan agak repot ya. Akhirnya kita sampai juga di lokasi. Selama di sini kita akan menginap di rumah kepala sekolah ya teman-teman ya, di sebuah pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al Hidayah. Parkirannya sangat terbatas ya teman-teman ya. Jadi ini ngepas 8 mobil. Selamat pagi teman-teman ya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan ya, kita sampai sekitar jam setengah 4 pagi. Kita langsung istirahat ya dan sholat subuh. Dan sekarang sudah pukul 8 pagi ya teman-teman ya. Rencana kita hari ini akan menuju ke salah satu kesepuhan di wilayah Desa Selagunung, namanya Kasepuhan Bongkok ya teman-teman ya. Ya, jadi ini dia jalannya menuju ke Kasepuhan Bongkok ya. Medannya cukup lumayan ekstrim ya, dengan jalur yang menurun ya teman-teman ya. Dan ini juga cuma ngepas satu mobil ya. Nanti di sana kebetulan sedang ada acara Saren tahun ya teman-teman ya. Nah, ini dia pemandangannya masih sangat asri sekali ya. Ada sungai, persawahan, dan itu dia ada jembatan penghubung ya. Dan kasepuhannya ada di seberang jembatan sana ya teman-teman ya. Untuk kendaraan roda 4, kalau mobil kita Panther sepertinya tidak akan masuk ya. Ngepas sekali karena kondisi jembatannya yang sangat sempit ya teman-teman ya. Jadi kita akan parkir di seberang jembatan. Oke teman-teman, mobil kita parkir di seberang jembatan ya, karena khawatir tidak masuk ya. Tapi ini kalau mobil carry punya penduduk sih bisa masuk ya. Kalau mobil kita Panther ini kayaknya ngepas banget nih lebarnya ya sama jembatan ini ya. Jadi ya kita parkir di seberang jembatan aja. Kita lanjut jalan kaki menuju ke kasepuhannya. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك. Rumah ikat satu tujuan, saya tadah, saya bocah, pejabat, tahar, pasangan di jalan ya.
Jadi mereka lagi ada acara Seren tahun. Kita makan di jalan bareng-bareng, katanya suruh makan tante. Suruh makan tuh, ayo kan tamu-tamu tuh. Itu yang pada di situ, ini pada di sini. Yang ada tante situ belakang Om Pram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ini terwujud. Para pedagang sok ayo membrong ayo sarangan para pedagang sok. Ulah anu katinggalan. Tuh, semuanya harus dimakan, nggak boleh ada yang ketinggalan. Ayo sarangan urang makan dulu sok. Kasepuhan Bongkok. Ini acara Seren tahun di Kasepuhan Bongkok. Lagi makan semua bareng-bareng. Oh, udah selesai. Udah selesai. Oh iya. Ada yang menunggu untuk candy over there. Jadi ini hasil buminya teman-teman ya, buah-buahan, jajanan ya. Jadi warga berebut untuk mengambil itu semua ya. Alhamdulillah. Ini suasana di sekitar rumah adat. Ada jual-jualan. Mima. Jadi karena acara Seren tahun ini 1 tahun sekali, jadi sepanjang jalan Assalamualaikum pada pasar tumpah. Untung tidak bawa agama. Ada soundnya di sini. Sudah habis. Masih panjang. Mumpung di sini sampai ke ujung. Perjalanan pulang kita langsung disuguhkan tanjakan yang ekstrim ya teman-teman ya. Ini jalannya menanjak parah dan agak sedikit rusak ya. Dan juga penumpangnya ini ada 8 orang ya. Jadi berat sih nanjaknya ya teman-teman. Cekrek-cekreknya aja.
Ini jalannya ngepas satu mobil ya, jadi kalau ada lawan arah nih, mobil arah timur, wah ini sulit ya teman-teman ya. Jadi harus sering main klakson dan bergerak cepat nih ya. Nanjak terus karena tadi berangkat turun. Udah habis. Beda. Alhamdulillah. Nah, nggak jadi turun. Nggak kepake balok. Guys, kita lagi mau menuju ke sekolah ya. Itu pesantren di sana. Oh, ini lokasinya di daerah Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten ya. Masih ada daerah Banten yang seperti ini ya teman-teman, padahal nggak jauh dari Jakarta. Nah, curang mereka guys, ketempengan. Oke teman-teman, ini dia tujuan sekolahnya yang kita akan melakukan bakti sosial ya. Ini MTS Al Hidayah Selagunung ya teman-teman ya. Jadi ini kondisi sekolahnya seperti ini ya. Hanya ada beberapa kelas saja dengan fasilitas yang seadanya ya teman-teman ya. Jadi di wilayah Banten nih yang nggak jauh lah dari ibu kota ya teman-teman ya, masih ada sekolah yang seperti ini ya. Jadi semoga ini menjadi pusat perhatian ya untuk para pemimpin kita dan pemerintah ya, khususnya sekolah-sekolah di pedalaman ya, supaya lebih diperhatikan lagi untuk fasilitasnya. Di mana Mima? Apa? Nggak tahu. Mima apa Laila ini namanya? Ayo guru-guru. Ih, ngupil jorok. Emang yuk mau direk sekejap. Terus aja. Bentar lagi kak, bentar lagi. Tahan. Ini kita lagi cosplay naik ini. Naik apa? Dalmas. Jaya Tama ini. D minor, D minor. Sabdo. Emang masih ada sabdo? Lu bisa aja lu. Dari tadi Tadi yang parah. Kenapa lagi gak kerja kan? Desa Sobang. Sobang. Biasanya Sindang Raya. Itu kan pagi. Iya. Kampungnya Selagunung. Jadi ini di sela-sela gunung. Oke teman-teman, setelah melakukan bakti sosial di MTS Al Hidayah, sekarang kita akan melihat pembuatan gula aren secara tradisional ya teman-teman ya. Jadi kita akan menelik bagaimana proses pembuatan gula aren ya. Lokasinya tidak jauh ya dari tempat kita menginap di pondok pesantren, kurang lebih sekitar 2 kilo. Oke, kita lagi. Ya, ini karena cuaca hujan ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk lokasinya tempat pembuatan gula aren ya. Jadi masuk ke dalam kebun ya teman-teman ya. enak. Bocor ini 5 ini kan Pak? 5 ini kan ya? Iya. Nanti gampang lah gua ke rumah lu ntar laporan. Om Ferry gua nggak pulang masih polsek. Jadi lagi ya. Ayo mereka kecil. Tempat masaknya nih, lubang nerak. Saya mau nyobain satu, bayar. Guys, ini masih tradisional banget, masih pakai kayu. Harus yang jelas Pak. Ini Harus yang jelas sama kompornya juga langsung dari tanah. Masukin aja, boleh. Emang lapor ke kesehatan. Kami datang.
Ini ada yang ini. Nyeker deh nama. Oke guys, kita mau lihat pengambilan gula arennya ya dari pohon aren langsung. Jadi masuk ke kebun dulu nih. Ilu mang, ayo di baturan. Jalannya sempit banget. Tadi kaherep cek kurang emang. Nggak ada jalan. Ya, ini dia proses pengambilan gula aren. Oh, si bapaknya udah naik ke atas ya guys. Ambil apa bang? Hah? Ambil apa? Ini cepet banget ya. Jadi prosesnya batang aren yang masih muda ini dikupas dulu, kemudian kita tunggu kurang lebih sekitar 1 malam ya, diwadahin pakai wadah bambu tadi. Nanti si sari arennya dia akan mengucur dengan sendirinya ya. Jadi ini besoknya baru bisa kita ambil ya. Jadi gula aren yang teman-teman suka makan yang ada di dapur, prosesnya seperti ini ya teman-teman ya. Tidak mudah ya, jadi harus memanjat pohon aren yang tingginya bisa sampai puluhan meter ya, dengan hanya menggunakan tangga dari bambu ya. Dan harganya pun dijual murah sekali ya teman-teman ya, padahal ini prosesnya sangat berbahaya dan sulit. Oke guys, ini Tapi ini hasil proses yang diambil ya? Ya, saya mencoba untuk menaiki tangga yang hanya dengan bambu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pijakannya hanya menggunakan jempol kaki dan ini sangat sulit sekali ya teman-teman ya kalau yang tidak biasa. Ininya yang masuk ya? iya. Tetap naik, sakit mau. Oh, lodong eta ngaranna. Eta berapa Mang? Prosesna nangguana sapoe? Isuk bukan nah. Oh, isuk karaknya dicokot gitunya. Isuk. Jadi prosesnya kurang lebih 1 hari nih. Coba tuh, mereka jajal tuh kuat berapa. Taro. Kalau mau tidur, jempolnya digantung. Diikat ya? Diikat ke atas? Iya, ikat ke atas dijantur. Oke, kita habis memisik pengambilan gula aren ya guys. Ya, ini udah dapat di sini. Ya, ada 2 liter lah ya kira-kira. Yuk, sini. Jangan direkat. Ayo, Wah, naik terus. Ya, bisa. Ayo. Terus. kita gimana sih? Ini nungguin bapaknya. Ya, jadi kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini habis hujan, jadi sangat licin sekali nih. Oke guys, ini buah dari perjuangan, hasilnya manis ya. Ini air gula aren ya. Enak, manis ya. Hasil perjuangan dengan hasil yang manis, mantap. Oke teman-teman, kita kembali ke pesantren lagi ya. Sekarang sudah mau maghrib ya. Jadi kita tidur dengan seadanya seperti ini ya, di pinggir masjid dan sebagian di dalam masjid. Setelah
Selamat pagi teman-teman. Ya, ini hari kedua kita ya berada di Desa Selagunung, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Pagi ini kita akan kembali ke Kasepuhan Bongkok ya teman-teman ya, karena acara Saren Tahun masih berlangsung. Hari ini katanya akan menampilkan kesenian angklung dan juga jaipongan ya, dan sekaligus penutupan acara Saren Tahun. Jadi sayang nih kalau untuk dilewatkan ya. Dari pesantren kita jalan kaki ya teman-teman ya, kurang lebih jaraknya sekitar 2 km ya dari tempat kita menginap. Oke guys, ini jalan mobilnya ya. Tanjakan dan turunannya cukup ekstrim. Ini nyebrang menuju ke Kasepuhan ya guys. Bisa diangkat. Bisa dong. Usul. Pakai apa? Sama karunya jalan. Jalan. Wih, jalan lu. Oke teman-teman, sekarang kita lagi menemani anak dulu ya. Ini dia tidak mengerti, pengen mandi di sungai katanya ya teman-teman ya. Tidak jauh dari Kasepuhan adat Bongkok ya teman-teman ya, jalan kaki sekitar 15 menit. Ada sebuah air terjun namanya Curug Cipicung ya. Kita tidak ke sana karena kita kesiangan bangunnya, tapi teman-teman yang lain berangkat ke sana ya. Dan ini dia pemandangan Curug Cipicung. Curug Cipicung. Ada banyaknya. Kalau dari situ nggak dengar kita. Oke, ini suasana di dalam rumah ketua adatnya ya teman-teman ya, Kasepuhan Bongkok. Jadi kita dijamu ya teman-teman ya, disuruh makan siang dulu dan kita akan menyaksikan penampilan kesenian angklung dari Kasepuhan Bongkok.
Tidak mau ketinggalan, saya pun ikut merasakan kebahagiaan bersama para warga kampung adat Kasepuhan Bongkok ya teman-teman ya. Luar biasa sekali acara Seren tahun ini ya. Ternyata Indonesia memang kaya akan adat dan budaya ya teman-teman ya. Tidak usah jauh-jauh ke Kalimantan atau Papua ya teman-teman ya. Hanya beberapa jam saja dari ibu kota masih ada daerah adat yang menjaga warisan para leluhur seperti ini ya. Indonesia memang sangat luar biasa dan kaya akan adat istiadat. Provinsi Banten, provinsi yang banyak terdapat kasepuhan adat ya. Tidak hanya Baduy ya, karena yang terkenal hanya Baduy, tetapi di luar Baduy masih banyak kasepuhan-kasepuhan adat lainnya yang masih menjaga warisan para leluhurnya dengan keunikan dan tradisinya yang sangat unik. Oke teman-teman, perjalanan pulang dari Kasepuhan Bongkok kita menumpang di mobil pickup ya teman-teman ya. Dan kita akan melewati tanjakan yang cukup lumayan ekstrim ya. Ini dia tanjakan menuju ke Kasepuhan Bongkok ya. Kalau berangkat kita turun, kalau pulangnya kita nanjak nih ya. Dan ini memang tanjakannya cukup lumayan ekstrim ya teman-teman ya. Dan sensasinya ini naik mobil pickup memang beda ya, seperti naik roller coaster pokoknya ya. Ditambah jalan yang berkelok-kelok dan nanjak. Masya Allah. Jadi mandi di mana ini, basah-basah ini? Di sungai. Oh, nggak ikut ke air terjun? Enggak. Siangan bangun nih. Siangan ya. Dari air panas sih nggak ngajak-ngajak sih ya. Malam ya. Tak terasa sudah 2 hari kita berada di desa Selagunung ini teman-teman. Sekarang waktunya kita untuk pamit ya teman-teman ya. Senang sekali rasanya 2 hari berada di desa Selagunung ini. Desa Selagunung dinamakan desa Selagunung karena lokasinya yang berada di sela-sela gunung. Salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani dan hidup dari hasil perkebunan dan hutan. Untuk teman-teman yang ada di wilayah Banten khususnya tidak perlu jauh-jauh main ke Bogor atau wilayah Jawa Barat lainnya ya. Karena di Banten sendiri masih ada tempat seindah ini ya teman-teman ya. Provinsi Banten, provinsi yang berada di paling ujung barat Pulau Jawa, yang masih menjaga adat istiadat serta warisan para leluhur. Semoga kita bisa menjangkau pedalaman-pedalaman Banten, memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman, berkolaborasi dengan tim 1000 Guru Banten dan Pantermania Banten. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video perjalanan kali ini. Sampai jumpa di video perjalanan berikutnya. Doakan kami semoga takkan pernah lelah untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang berada di pedalaman untuk selalu semangat belajar. Karena keterbatasan fasilitas serta kondisi wilayah tidak boleh mempengaruhi semangat untuk tetap belajar dan menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.